orang pemabuk, minum-minum dulu, jadi yang dari pemain perokok kakaruan, dulu. merokok. Kok Jadi seperti gini berubah ya? berubah? Alhamdulillah dengan akhlak saya yang Seperti berubah seperti itu. Jadi saya mohon izin kepada orang tua saya untuk membaca. Tentang respon keluarga setelah antum masuk Islam itu gimana kira-kira? Jadi awalnya itu Apa saja yang antum dapatkan? Cuma kan kita ingin mengetahui ya dengan respon keluarga setelah masuk Islam. jadi saya bagi cerita tentang teman-teman dulu ketika masuk Islam itu memang orang tua nggak mengizinkan. Waktu pas saya berangkat dari Nias itu bahkan nggak diizinin sama orang tua. Dihalang-halangin ya? Dihalangin gak sih? Karena saya memang kalau saya dulu itu di Nias itu kayak dulu saya merokok, mabuk dan minum lah, ngelawan orang tua lah, nakal-nakal sedikit lah. Nah, tapi setelah itu orang tua nggak ini, terserah aja katanya. Oh, tapi jadi ada dengan apa namanya itu dengan berat hati seperti itu. Jadi seperti itu. Bahkan pas saya kesini itu ayah saya pun menangis. Masya Allah. Sampai Dan berapa itu ratus meter saya ini apa namanya itu menangis. Iya. Dia nggak izinin saya untuk ke Jakarta. Masya Allah. Alhamdulillah dengan tekad saya pengen mendalami agama Islam. Alhamdulillah sampai saya ke Jakarta. Iya, Allah. Saya mendoakan keluarga saya mudah-mudahan. Amin. Amin ya Rabb. Aminkan saudara-saudaraku sampai meneteskan air matanya saudara Azam menghendaki keluarganya mendapatkan hidayah. Barakallahu fiik Akh Azam ya, sudah menjelaskan kepada keluarga kita. Dan saya pernah mendengar dulu dari beberapa teman-teman sekamar antum ya, bahkan sampai diajak-ajak kembali oleh kakak ya. Diajak ya, ini Masya Allah benar itu ya, diajak kembali dan dibujuk ya segala-galanya ya. Dan itu adalah saudara firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah pikuk ya, perjalanan keimanan seorang yang mendapatkan nilai pada Islam. Ada yang mulus, ada yang memiliki rintangan, berliku-liku. Nah, dengan demikian, dan itu adalah ujian. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ya dalam Al-Qur'an itu jelas dalam ayat surat Al-Mulk ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan ternyata saya sendiri itu mendapatkan hal itu. Ketika saya mendapatkan ayat tersebut, ternyata ini kehidupan dijadikan Allah Subhanahu wa taala adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk dijadikan kepada kita diuji, dites. Siapa di antara kita yang memiliki jiwa yang tekad untuk berjuang dalam keimanan ini, siapa yang terbaik di antara kita. Nah, Azam itu mendapatkan. Barakallahu fiik Azam. Sudah ini saya dengar keluarga antum setelah antum masuk Islam, berapa orang yang sudah yang sudah mendapatkan hidayah ya? Ada paman ya. Siapa aja? Coba sebutkan. Jadi setelah saya pertama itu pulang setelah 3 tahun di Jakarta, saya pulang ke Nias. Lalu saya saya belum berdakwah di situ. Jadi cukup untuk silaturahmi dulu karena saya punya trik sendiri lah. Jadi belum berdakwah secara lisan ya? Secara lisan belum ya? Jadi untuk komunikasi sama orang tua masih alhamdulillah. Dan ketika saya pulang ketika 3 tahun itu alhamdulillah di rumah sama orang tua dan silaturahmi di rumah. Kurang lebih berapa bulan saya di Nias. Jadi balik lagi ke Jakarta. Setelah itu beberapa tahun lagi kemudian 1 atau 2 tahun lagi saya pulang ke Nias. Dan saya telepon dulu ayah saya dan adik saya yang nomor 6. Jadi sebelumnya saya cerita tentang Islam. Jadi pertama saya pulang itu alhamdulillah dengan akhlak yang saya bawa di Nias. Yang dulu saya cukup respect ya. Yang dulu saya merokok, minum dan main nggak karuan lah. Jadi total berubah itu jadi 100%. Jadi saya tunjukkan akhlak Islam itu seperti apa jadi di keluarga saya. Ya, habis itu ya. Jadi alhamdulillah ayah saya menerima saya. Jadi kaget dia, kenapa kok bisa dari orang pemabuk minum-minum dulu jadi main kakaruan merokok,
kok jadi tiba-tiba seperti gini berubah ya. berubah. Alhamdulillah dengan akhlak saya yang Seperti berubah itu? seperti itu. Jadi saya mohon izin kepada orang tua saya untuk membawa adik saya yang nomor 6 tadi. Alhamdulillah dengan senang hati juga adik saya itu mengikuti saya. Alhamdulillahirabbil Dan saya alamin. pun syahadatkan di daerahnya Kota Gunung Stoli. Oh, di Gunung Stoli ya? Kalau saya di Lelebau disyahadatkan. Disyahadatkan. Kalau adik saya itu di Nias. Kota Gunung Stoli. Di Masjid Polres Nias. Masya Allah. Nah, Jadi sekarang adanya di mana ini, Azam? Alhamdulillah setelah itu, nah itu bukan hanya adik saya pun yang saya bawa, saya juga bujuk paman, bukan si bujuk sebenarnya, cuman saya kasih tahu aja tentang Islam itu seperti apa. Tapi alhamdulillah Allah luluhkan hati mereka dan Allah ngasih hidayah kepada mereka. Subhanallah. Jadi pas saya pulang itu bawa 2 orang, Iya. habis itu ada lagi anak paman. Ya, Jadi tapi beberapa alhamdulillah- orang kira-kira ini yang sudah respect pada akhlak yang Azam tampilkan, yang mereka respect masuk Islam. alhamdulillah ada 4 orang. Ada 4 orang kamu Adik saya 1, adik kandung, paman, dan kedua anaknya paman. La haula wala quwwata. Dan Kita itu ucapkan alhamdulillah pun saudaraku, adik-adik itu sekarang saya taruh di Pondok Tahfiz di Solo. subhanallah. Jadi ada orang tua asuh mereka yaitu Umi Yasmin di sana. Saya juga berterima kasih kepada beliau. Ya, ucapkan terima kasih Setelah, kepada Bunda Yasmin dulu. membantu adik-adik di sana berbagai macam pun ini Ya, yang mereka ini berkekurangan. Masya Allah. Seperti biaya sekolah mereka, uang Masya saku mereka, Allah. alhamdulillah Masya ditanggung sama Allah, beliau. Masya Dan Allah. alhamdulillah adik-adik itu sekarang Sudah yang pada? yang 2 orang itu anak paman udah 30 juz. La haula wala quwwata illa Saya billah. sangat-sangat berterima kasih. Iya. Dan paman saya itu masih tinggal sama Umi di sana. Umi Semoga Yasmin ya? semoga Allah menjaga mereka, Amin, dan amin. rezeki ya Rabbal mereka, alamin. memberi keberkahan di keluarga mereka. Amin, amin. Dan adik saya itu sekarang alhamdulillah mungkin udah lama nggak nelpon sama adik itu, mungkin sekarang udah 15 juz atau 12 juz dia sekarang alhamdulillah. Masya Allah. Dalam kurung 3 tahun, 2-3 tahun lah setelah saya bawa di sini di Solo. Nah, habis itu setelah cerita itu, perjalanan saya itu ya sampai di situ, dan saya kuliah di Al-Hikmah Jakarta, di Al-Hikmah Jakarta Mampang. Iya. Dan alhamdulillah udah mau selesai, tinggal wisuda. La haula. Mohon doanya semoga Allah Mohon lancarkan. kita doakan saudara Azam ya, kali ini sudah menyelesaikan apa skripsinya, sudah di sidang ya. Alhamdulillah. Sudah di sidang, tinggal menunggu wisuda kaum muslimin rahmatullah taala. Ya, kita ucapkan jazakallahu khairan katsiran Akh Azam yang sudah bersama kita pada waktu yang mulia ini untuk dapat bisa berbincang-bincang tentang historis keimanan saudara setelah memeluk agama Islam. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah dengar tadi dari Akh Azam, kenapa sih dia bisa memeluk agama Islam? Apa sih daya tariknya? Tadi satu kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala adalah karena dia melihat orang-orang Islam itu adabnya baik. Ya kan gitu ya. Kemudian adab dalam bersuci maksudnya, ya dalam bersuci itu masya Allah. Dan ketahui kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala bahwa al-Islam itu adalah tuhur, ya. Tuhur. Jadi suci. Ya, suci dan mensucikan. Nah, makanya dalam agama kita itu dengan suci mensucikan itu salah satunya adalah baik secara suci secara rohaniah ya maupun suci secara jasmania. Kedua-duanya harus sejoli. Saudara yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi saudara Azam menampilkan akhlak yang mulia ya. Sehingga saudaranya itu bisa masuk agama Islam. Ada adiknya, ada adik sepupunya, ada pamannya tadi yang kita bisa dengar. Nah, ketika kita sebagai seorang muslim yang baik, kita punya misi yang baik dalam mengembangkan agama kita ini. Kita punya rencana yang baik agar orang banyak menikmati agama Islam ini, maka tampilkanlah akhlak yang baik. Apa itu? Yaitu perilaku yang baik yang berkesan sekali di dalam hati orang-orang untuk bisa dia menjadikan amal solehnya ke depan. Ya, karena memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak.
Sesungguhnya Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa aku ini dikirim ya ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka dengan demikian kontekstualnya adalah umat Muhammad alaihi salatu wassalam seyogianya dia mengikuti sikap nabinya ya di dalam berakhlakul karimah, mulai dari omongannya, bagaimana dia bisa menjaga bicaranya itu tidak menyakiti hati orang. Ya, yang kedua adalah tentang sifat empati, empati pada orang lain. Ya kan, dia tidak bisa tidur, tidak bisa tenang jika melihat kehidupan saudaranya yang terlonta-lonta, yang sangat miris sekali. Dia tidak senang kalau seandainya saudaranya itu ideologinya sangat naudzubillah. Dia tampil untuk memberikan solusi saudara-saudara ini mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Nah, saudara mata Allah Subhanahu wa taala, ini perlu bagi kita semuanya. Kerja amal jam'iyah. Amal bersama kita semuanya, saudaraku. Begitu juga dulu ketika saya mendapatkan hidayah dalam agama Islam ini, maka saya lakukan hal tersebut semaksimal mungkin, semampu saya, untuk bisa menjadi ya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini dihendaki dalam agama kita. Ya, ini dihendaki dalam agama kita. Mari kita sama-sama untuk menjadi bagian daripada pendakwah-pendakwah agama kita, bukan hanya sekedar kita mengenal agama kita sendiri, tidak. Yang ketiga, pesan yang ketiga dari saya, saudaraku, dengan seperti azan tadi, bagaimana dia harus mendapatkan hidayah? Yaitu ini sebenarnya adalah hidayatul irsyadiyah, yaitu hidayah pencarian. Apa itu hidayah pencarian? Itu ketika Azam tadi melihat kesucian orang agama Islam itu, nah perlu bagi kita itu. Kemudian tentang ketuhanan tadi, ini perlu bagi kita. Ada kadang orang mengatakan, ngapain repot-repot untuk mencari Tuhan? Mencari hakikat Tuhan, seperti itu hakikat Tuhan. Saudaraku, ya, bahwa Allahu Jalla wa Ala, ya, ini saya berikan nasihat pada pribadi saya sendiri, pada saudaraku yang dulu seiman denganku waktu masih non agama Islam, maupun kepada saudara yang masih ragu pada Islam, ya, bahwa ketahui penting bagi kita untuk mengetahui tentang hakikat Tuhan, ya, hakikat Tuhan, sehingga semakin kuat, semakin yakin, semakin percaya kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terpenting bagi kita. Maka dengan demikian, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan akal, ya. Memberikan akal, memberikan penglihatan, memberikan hati untuk kita bisa dapat berpikir, untuk bisa dapat melihat, untuk dapat bisa mencerna. Maka ini yang terbaik, ya, ketika didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan hidayah pada agama Islam. Semoga kita dan saudaraku yang hadir di sini bersama PMI Denias, ya, senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan petunjuk untuk kita senantiasa mendukung gerakan dakwah kita ini. Yuk, sama-sama bersama dengan PMI Denias. Insyaallah ini bermanfaat buat kita semuanya, baik untuk masyarakat muslim Nias pada khususnya maupun di sekitar Nias pada umumnya. Maka konsep dakwah, keluasan dakwah PMI Nias ini, ya, adalah untuk mensejahterakan pendidikan, yang mensejahterakan pendidikan anak-anak mu'allaf, yatim dan du'afa, muslim, muslimah dari Pulau Nias, ya, dan sekitarnya. Mari sama-sama doakan dan dukung PMI Nias. Semua kita bersama-sama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di jalan akhirat. Terima kasih banyak Akh Azam sudah berkesempatan bersama kita. Doakan kami semuanya, para kru pengurus PMI Nias, untuk senantiasa menjadi bagian orang yang bekerja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, saudaraku. Sampai ketemu lagi di akhir yang akan datang, di kesempatan yang akan datang. Saya akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.